Pagi menjelang siang ini saya berada di stasiun Nambo. Ini merupakan stasiun untuk kereta rel listrik atau KRL yang disebut juga sebagai komuter lain. Stasiun ini terletak di Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tujuan saya hari ini, Sabtu tanggal 14 Juni 2025, yaitu ingin mengunjungi sebuah objek wisata namanya Kawasan Kota Tua yang lokasinya ada di Jakarta Barat. Sekalian malam mingguan di sana, kawan. Cuaca di sekitar stasiun saya lihat lumayan cerah, matahari bersinar dan langit tampak terang. Yang saya sangat suka kalau parkir sepeda motor di sini dari pagi sampai jam 10 malam misalkan, tarif parkirnya maksimal cuma Rp5.000, asalkan hitungannya tetap di hari yang sama. Ritual rutin sebelum masuk peron, saya cek saldo kartu multitrip atau KMT yang saya punya di mesin balance reader. Terbaca Rp34.500. Cukuplah ya sementara ini. Rasanya sih belum perlu top up lagi. Stasiun Nambo itu cuma punya satu jalur untuk KRL. Jalur rel yang lain dipakai untuk kereta api kargo sebagai angkutan semen. Karena stasiun ini dekat sama pabrik Indosemen di Citerep. Para calon penumpang yang lagi nunggu kereta di peron bisa duduk di bangku-bangku di sepanjang pagar. Stasiun ini cuma melayani satu relasi atau satu rute, yaitu dari stasiun Nambo ke tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Nggak ada trayek lain. Setiap hari KRL paling pagi berangkat pukul 4:55 waktu Indonesia Barat, sedangkan kereta terakhir berangkat dari stasiun Nambo pukul 21:55 waktu Indonesia Barat. Dalam satu harinya tuh ya, ada 16 kali keberangkatan komuter lain. Masing-masingnya itu ada interval waktu, kawan. Kita sebutlah masa tunggu lah, kurang lebih sekitar 1 jam antara keberangkatan yang satu dengan keberangkatan yang lain. Para penumpang yang naik dari stasiun Nambo lumayan banyak, kawan. Barusan aja pihak stasiun mengumumkan rangkaian kereta yang ada di jalur 1 terdiri dari 10 gerbong. Gerbong pertama dan gerbong terakhir diperuntukkan khusus buat penumpang wanita. Ini standar ya dari PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI, khususnya untuk relasi stasiun Nambo, stasiun Jakarta Kota. Saya termasuk orang yang merasa naik kereta komuter itu nyaman dan tertib. Tempat duduknya empuk, ada bagasi di bagian atas, dan ada ring tangan untuk berpegangan just in case penumpang penuh dan padat. Pintu kereta ditutup tepat pukul 11:21, kereta mulai bergerak dari stasiun Nambo menuju destinasi akhir stasiun Jakarta Kota. Di antara Nambo sama Jakarta Kota nih ya, ada 22 stasiun yang disinggahin sama ini kereta. Di antara 22 itu ada 2 stasiun merupakan stasiun transit. Transit yang pertama itu di stasiun Citayam. Lalu transit yang kedua di stasiun Manggarai. Kawan-kawan, beberapa saat lagi kereta akan memasuki tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Tepat jam 12:43, kereta sampai di stasiun Jakarta Kota di jalur 11. Tadi berangkat jam 11:21, jadi masa tempuh Nambo Jakarta Kota sekitar 1 jam 22 menit. Yang urgent sekarang tuh nyari toilet, kawan. Lokasinya saya cari yang di sebelahnya jalur 1. Lantainya bersih, dindingnya bersih, harum pula aroma di sini. Ada tempat sampah, tisu, wastafelnya juga lumayan banyak. Ada cerminnya, urinoirnya juga lumayan banyak. Kamar mandinya dilengkapi dengan kloset jongkok
Ini info edukasi. Pertanyaannya, sudah cukupkah minum Anda hari ini? Jika warna urin kita seperti warna 3 pita paling kiri, komennya sudah cukup. Jika warna urin kita seperti warna 5 pita paling kanan, sarannya minum air putih lebih banyak. Step berikutnya, sholat zuhur kawan. Lokasi musola tak jauh dari jalur 11. Ada tempat wudhu sekaligus toilet. Ruang musola cukup luas. Ada kipas anginnya juga. Musola untuk wanita dipisahkan oleh tirai atau gorden hijau. Kereta yang baru masuk ini ada di jalur 11. Di sebelah kanannya itu deretan toilet, tempat wudhu, dan musola untuk pria dan wanita. Stasiun Jakarta Kota berlokasi di Jalan Stasiun Kota, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Dulu dikenal dengan nama Stasiun Beos atau Stasiun Kota. Stasiun ini punya 11 jalur kereta yang tidak punya jalur lanjutan lagi. Selain bangunannya kuno, stasiun ini merupakan stasiun destinasi terakhir perjalanan, melayani komuter lain ke Bogor, Nambo, dan Tanjung Priok. Beberapa fasilitas lain selain toilet dan musola juga ada: 1. Commuter vending machine untuk menambah saldo KMT atau kartu multitrip. 2. Charging booth untuk ngecas HP. 3. Dispenser air minum steril. 4. Kursi roda untuk kelompok difabel. 5. Kursi pijat refleksi berbayar. 6. Kursi tunggu. Termasuk juga ada banyak tersedia tempat-tempat sampah. Tapi saya akui memang ya, tempat duduk itu kurang loh. Banyak penumpang saya lihat di area tunggu nih ya, itu rela loh lesehan tanpa alas untuk sekedar bisa beristirahat atau makan dan minum ala kadarnya. Sekarang saatnya saya keluar dari ruang tunggu stasiun Jakarta Kota. Saya siapin KMT dulu nih. Saya keluarnya di exit Jalan Lada. Jadi pas nyebrang nanti langsung ke kawasan Kota Tua. Saya mau cek saldo akhir KMT Rp28.500. Awalnya waktu cek di stasiun Nambo itu Rp34.500. Jadi tarif KRL dari Nambo ke Jakarta Kota adalah Rp6.000. Cuaca di stasiun Jakarta Kota dan sekitarnya turun hujan kawan. Intensitasnya lumayan deras. Niat saya melanjutkan perjalanan ke kawasan Kota Tua sebagai tujuan utama, sementara ditahan dulu nih. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ya. Bangunan putih di depan itu adalah gedung Museum Bank Mandiri. Alhamdulillah hujan mulai reda, gerimis sih dikit. Saya mulai jalan keluar dari stasiun Jakarta Kota. Pas ada zebra cross di depan. Pinggiran trotoarnya diramaikan oleh para pedagang kaki lima atau PKL. Ini jalan masuk ke kawasan Kota Tua dari stasiun lewat Jalan Lada. Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Master Multipena. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya sudah sampai di kawasan wisata Kota Tua yang berada di Jalan Taman Fathahilah, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Inilah 5 fakta unik di Kota Tua yang ingin saya bagikan buat kawan-kawan. Fakta unik nomor 5 adalah gedung tua. Kalau saya berdiri di tengah-tengah Taman Fathahilah dan menghadap ke timur lah kira-kira, yang terlihat adalah gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Gedungnya berwarna putih. Di bagian depannya ada taman yang lumayan luas. Di tengah taman itu terlihat sebuah meriam.
museum ini dibuka untuk umum. Lalu saya bergerak ke kanan searah jarum jam. Yang terlihat adalah gedung Museum Sejarah Jakarta. Gedungnya berwarna putih. Gedung ini pernah jadi kantor Gubernur Jenderal Belanda. Museum ini juga dibuka untuk umum. Selanjutnya saya berputar lagi ke kanan. Di sini ada deretan gedung-gedung. Yang pertama adalah Museum Mandiri. Di sisi ini Museum Mandiri merupakan gedung yang paling panjang. Di sebelah Museum Mandiri ada Museum Wayang. Di sebelahnya Museum Wayang itu ada Bank Mega. Di depan Bank Mega itu ada kantor kecil, tetapi merupakan gedung baru ya, bukan termasuk gedung tua. Tapi penting, dia namanya Tourist Information Center atau Pusat Informasi Turis. Beberapa kali saya mengunjungi kawasan Kota Tua, selalu aja ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sini. Berikutnya ke kanan lagi juga deretan gedung-gedung tua, gedung-gedung yang bersejarah. Yang pertama adalah Cafe Batavia yang sering dikunjungi oleh kaum ekspatriat. Di sebelah Cafe Batavia itu namanya Gedung Jasindo. Waktu zaman Belanda, gedung ini merupakan kantor perusahaan dagang. Di sebelah Gedung Jasindo itu ada Gedung Pos Indonesia. Di lantai satunya ada rumah makan. Di sebelah Gedung Pos Indonesia ada New Batavia Cafe. Sebagai gambaran, ini saya buatkan layout atau denah kasar kawasan Kota Tua. Saya mulai dari Museum Keramik ya. Museum Seni Rupa dan Keramik saya beri nomor 1. Di sebelahnya itu ada Museum Sejarah Jakarta. Nomor 3 itu Museum Mandiri. Nomor 4 Museum Wayang. Nomor 5 Bank Mega. Nomor 6 Tourist Information Center. Nomor 7 Cafe Batavia. Nomor 8 Gedung Jasindo. Nomor 9 Pos Indonesia. Nomor 10 New Batavia Cafe. Terakhir 11 Taman Fathahillah. Semoga informasi ini berguna ya kawan-kawan. Paling enggak kita enggak kebingungan saat berada atau saat mengunjungi kawasan wisata Kota Tua di Jakarta Barat. Fakta unik nomor 4 adalah naik sepeda onta. Sepeda ini disebut juga sepeda ontel, pit kebo atau pit pancal. Ia jenis sepeda besar dengan ban berukuran diameter 28 inci setara dengan 70 cm. Biasa zaman dulu digunakan oleh masyarakat kota sampai sekitar tahun 1970-an. Ini jenis sepeda tua dan perancangannya sangat klasik. Di kawasan Kota Tua kita dapat menyewa sepeda onta ini dengan tarif Rp25.000 selama 30 menit. Lumayan lama dan puas kawan. Pemilik sepeda menyediakan juga 2 topi hias untuk setiap penyewaan 1 unit sepeda. Yang menarik lagi kawan, sepeda diberi warna yang menyolok. 1 sepeda 1 warna. Ada yang hitam, putih, merah muda, kuning, biru, dan hijau. Penyewa sepeda bisa mengayuhnya mengelilingi Taman Fathahillah dan sekitarnya. Fakta unik nomor 3, live music. Sekelompok anak muda ini mendirikan tenda yang lumayan besar kawan. Mereka adalah para anggota grup band yang eksis di kawasan wisata Kota Tua. Mereka perform dan menyanyikan lagu-lagu masa kini untuk anak-anak muda milenial. Para pengunjung bisa menikmati lantunan lagu-lagu mereka sambil sesekali ikut berjoget. Harapan mereka tentunya para pengunjung bisa memberikan kerelaan donasi dan partisipasinya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Fakta unik nomor 2, Festival WBTB 2025. WBTB kepanjangannya adalah Warisan Budaya Tak Benda. Pengertiannya merujuk pada praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan
yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Festival WBTB 2025 ini, di kawasan Kota Tua ditampilkan berbagai macam pertunjukan musik modern, gambang kromong, lenong Betawi, rebana, dan tradisi lisan yaitu pantun. Budaya Betawi tanpa pantun itu ibaratnya sayur asem tanpa garam, hambar rasanya. Kawan-kawan mungkin ingat budaya pantun ini pada acara Palang Pintu. Fakta unik nomor 1, kuliner khas Betawi. Dalam Festival WBTB di kawasan Kota Tua pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 ini juga ditampilkan berbagai macam kuliner khas Betawi. Totalnya ada 15 macam. 1. Gado-gado Betawi, 2. Nasi uduk semur jengkol, 3. Kopi jahe Betawi, 4. Bubur AC, 5. Sate lembut, 6. Laksa Betawi, 7. Dodol Betawi, 8. Selendang mayang, 9. Asinan Betawi, 10. Kue akar kelape, 11. Bir peletok, 12. Kerak telur, 13. Gabus pucung, 14. Soto Betawi, dan terakhir 15. Ketupat sayur babanci. Kawan-kawan, sekarang saya ajak untuk melihat proses pengadukan dodol Betawi di stan dodol Betawi yang ada di arena festival kawasan Kota Tua. Ini wajan yang dipakai sebagai wadah adonan dodol. Warna dodolnya coklat cerah ya, menggiurkan. Pengaduknya khusus kelihatannya kawan, seperti dayung perahu. Wajan ditopang oleh 3 bonggol pohon pisang. Bahan bakarnya sendiri bukan gas kawan, melainkan kayu bakar. Salah satu sisi tungku ditutup sama lembaran seng. Yang uniknya di festival kali ini, semua pengunjung bisa menikmati kuliner khas Betawi secara gratis. Syaratnya buka HP lalu follow akun tertentu pada platform Facebook dan Instagram. Selanjutnya panitia akan memberikan kupon makan gratis. Asik banget kawan. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berlangganan atau subscribe dan menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.